Dua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyajian materi dari narasumber lain-lain atau penutur Quran. Untuk itu mari kita buka acara ini bersama-sama seraya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dalam rangka kegiatan IHT Kurikulum 2013, membangun masyarakat belajar yang terpelajar, mau belajar dan terus belajar dengan mengedepankan 3P: penampilan, pelayanan, dan prestasi. Untuk mengisi acara yang kedua, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sudrajat MPD, kami persilakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan dan sedang melaksanakan kegiatan EHT, tentunya bagian dari program sekolah yang seharusnya kita awali di awal-awal tahun ajaran baru, karena berbagai hal kesibukan untuk hari ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keriduan, pencerahan kepada kita diberikan kebebasan hati dan dapat menyimak apa-apa yang disampaikan nanti, karena tentu ini kepentingannya adalah dunia dan akhirat. Kepentingan dunianya tentu kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita, membimbing, mengarahkan, melatih, mendidik, mengajar, dan tentu disertai dengan keikhlasan adalah investasi untuk di akhirat. Saya percaya pada Bapak dan Ibu semuanya, Pak Dr. Ruhar ini, Bapak Ibu guru di sini, guru-guru yang soleh dan solehah. Dan alhamdulillah tentunya dengan kesolehan Bapak dan Ibu, banyak prestasi yang ditoreh oleh SMA Negeri 3 Kuningan. Tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu guru, Kepala TU beserta stafnya yang hari ini hadir tentunya untuk mengikuti HT, dan mari kita jadikan sebuah pijakan sekolah ke depan dalam rangka membangun SMA 3 Kuningan ini dalam tataran membangun masyarakat belajar yang terpelajar, mau belajar terus dan terus belajar dengan mengedepankan konsep 3P. Jadi harus diawali dari pelayanan, baru ke penampilan, menuju pada prestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya berbicara dengan 3P, pelayanan, penampilan, dan prestasi, berbicara juga dengan arah dan goal kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sudah hafal tentunya bahwa kita punya misi semantika berbasis wisata pendidikan menuju 2017, yaitu unggul akademis, non akademis, unggul keagamaan, unggul akademis, non akademis, unggul tentunya di kearifan budaya lokal, unggul apalagi di adiwiyata, unggul sekolah sehat, unggul cyber school, kemudian satu lagi unggul di prestasi akademik. Ya, kira-kira ini 7 unggulan Bapak Ibu pilarnya, dan alhamdulillah berkat Bapak dan Ibu kita sudah beberapa unggulan masuk ke nasional. Ini sebagai gambaran, indikatornya bukan lomba Bapak. Tujuannya bukan lomba, tetapi indikatornya diukur oleh pemerintah dalam lomba. Alhamdulillah, artinya apa yang kita lakukan telah memenuhi standar apa yang diharapkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan konsep 3P ini sesuai dengan Kurtilas, Pak Cucu, Pak Nanang, teman-teman yang lain sangat paham benar dari direktorat dijelaskan tentang masalah konsep 3P. 3P kita mulai dari konsep pelayanan Bapak dan Ibu. Jadi hendaknya kami mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama dari awal orang datang di gerbang, maka disambut oleh satpam. Ucapannya tentu selamat pagi, wilujeng enjing, wilujeng siang, diantar. Keperluannya apa? Dihadirkan ke piket, dibawa ke piket, disarangan, di piket tentu tidak duduk saja begitu. Ya, piket berdiri. Wilujeng siang, wilujeng enjing, manawi anu tiasa dibantos. Ditanyakan identitasnya, diberikan buku tamu umum, buku tamu khusus, buku pembinaan, bisa juga kalau mau legalisir, ada buku khusus legalisir. Jadi ketika orang ngajak salaman, orangnya berdiri, kita duduk, maka itu tidak seiring sejalan. Harusnya juga kita ikut berdiri bersalaman. Tentu di lingkungan itu bagaimana membuat orang senang? Tidak ada lagi tentunya jaket yang berserakan, jaketnya dilipat, simpan dalam tempatnya, bersih, rapi dan menarik. Nah itu satu bagian dari pelayanan. Setelah setelah tanda tangan identitasnya dipersilahkan mangga tinggi di ruang meeting atau ruang khusus yang lain. Kalau ada disiapkan oleh TU-nya, aquanya disiapkan. Legalisir dia persilahkan, kita ambil berikan ke TU. Sudah itu berikan lagi ke mereka, selesai. Ada kesan yang positif yang terambil. Berbeda ketika seseorang datang, masuk, nyelonong langsung ke TU, duduk di ruang TU di komputer sambil menunggu legalisiran. Belum lagi kalau di TU-nya ini ada bekas bakso, kemudian makanan ada tisunya misalnya, kemudian komputernya ambalaya dengan berkas-berkas. Itu juga tidak menarik dalam sebuah pelayanan. Alhamdulillah di SMA 3 Kuningan kita sudah memulai beranjak dari piket lalu ke TU, nanti dipersilahkan. Kemudian kedua, tentunya ketika legalisir, karena ini SMA 3 Kuningan alumni banyak tadinya SPG, maka kita juga saat-saat ini banyak didatangi oleh alumni SPG yang hilang ijazah. Maka di sana diperlukan adanya ketentuan, ada aturan-aturan, ada surat penunjukannya, ada SK dari Dinas Pendidikannya, baru kita melakukan kegiatan itu. Ini juga terkait dengan masalah pelayanan. Oleh karena itu TU yang ideal tidak secukup yang sekarang. Harus kita bangun yang lebih besar karena perlu pengarsipan, perlu data-data, ada penyimpanan ATK, inventarisasi dan sebagainya. Dan itu akan terjadi bila kita mempunyai ruangan yang lain. Sebab ruang inventarisasi idealnya juga 8 kali 12, itu luas. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ketika sekolah kita ini terus dibangun Bapak dan Ibu, maka apa yang terjadi? Lahan hijaunya jadi hilang. Jadi pengap, jadi tidak sehat. Maka diperlukan pemikiran Bapak dan Ibu bagaimana tempat ini yang sudah bagus tertata dengan bagus, tapi ruang TU-nya menjadi luas. Itu pemikiran kita ke depan, bagian pelayanan seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Selesai penataan ke-TU-an, sudah selesai, sudah rapi, tertata dengan bagus, maka selesai pelayanan di bidang sekretariatan. Tetapi tentu saja kita tidak diam, lalu kita belajar dan belajar. Bagaimana mencari
sekolah yang terbaik, keteguhannya. Itu ya yang dimaksud dengan mau belajar, terus belajar dan belajar, mencari yang terbaik. Bapak dan Ibu, mengapa pelayanan harus dikedepankan? Karena sekolah sekarang itu berbeda dengan sekolah yang zaman dulu, sudah kompetitif. Suatu saat kalau KB-nya berhasil, suatu saat jumlah penduduknya menjadi terkurangi, suatu saat juga nanti sekolah-sekolah akan menjadikan kompetitif di antara sekolah yang lain. Oleh karena itu nilai jual juga bagian dari promosi sekolah. Penting nilai jual itu. Tentu nilai jual ini harus dibangun konsepnya seperti bunga melati, bunga mawar. Jadi ketika orang datang sudah terasa semerbaknya, walaupun kita tidak melakukan reklame yang besar. Kalau sudah terasa semerbak wanginya, orang datang tentu mencari Bapak dan Ibu. Siapa yang jadi bunga-bunga itu? Tentu kita semua. SDM-nya harus kuat Bapak dan Ibu. Ini berbicara mengenai pelayanan. Tentu di samping itu juga ada, karena sekolah pemerintah ada aturan dan ketentuan yang sangat menentukan konsepnya dalam tataran terpelajar. Jadi kalau terpelajar, orang paham tentang aturan, maka kita pijakannya adalah norma budaya, norma agama, dan norma hukum. Norma budaya tentunya dibangun oleh bumi dipijak, langit dijunjung. Tata krama, tata titi, duduga peryoga. Bagaimana kita belajar membangun sebuah kesantunan yang harus dibangun, harus menjadi budaya kesantunan. Oleh karena itu kita mengenal kalau kepala sekolahnya berkarakter, gurunya berkarakter, anaknya pasti berkarakter. Itu norma budaya yang harus kita bangun. Satu hal yang terpelajar itu biasanya berkaitan dengan etika, dengan aturan. Aturan berada di ranah norma hukum. Jadi kalau Pergub mengatakan pada hari Senin harus menggunakan seragam linmas, maka otomatis kita harus mengenakan limas kalau mau mendapat predikat terpelajar. Kalau Selasanya harus menggunakan sepet, kaki digunakan juga. Itulah anutan aturan yang dibangun. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Termasuk ketika harus upacara, maka upacara. Ada ini dalam ranah norma budaya dan norma hukum Bapak dan Ibu. Kalau itu sudah terbangun, maka jadilah sebuah pelayanan yang menarik. Bapak dan Ibu, tadi kita belajar dari kegiatan istighosah. Maka kita berpikir tentang evaluasi dengan seragam siswa yang warna-warni Bapak dan Ibu. Mengapa tidak nanti ke depan secara bertahap kita punya standarisasi penggunaan. Kalau kegiatan istighosah pakaiannya seperti kaos kaki dan sebagainya rapi tertata. Kalau ada kegiatan yang lain, maka tentu seragamnya ini harus tentu dibangun Bapak dan Ibu. Sehingga ini juga nilai budayanya akan lebih terbangun Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian tentunya juga ketika tamu datang akan berhadapan dengan seorang guru. Tentu tidak dibawa yang bersangkutan ke ruang guru Bapak dan Ibu. Dipersilakan di ruang meeting dipanggil guru, disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang berkepentingan. Yang hal yang terpenting jangan lupa, siapapun yang masuk ke tempat kita harus ada nama, kemudian maksud, tujuan, dan itu penting. Pernah terjadi Bapak dan Ibu, ada orang tua yang datang karena anaknya parasehat gitu, ngadu pada orang tuanya. Datang orang tuanya, pura-pura menemui anaknya, yang dipanggil adalah musuh anaknya, jadilah ditempeleng Bapak dan Ibu. Ini kejadian. Hal ini artinya SMA Negeri 3 Kuningan dari sisi akademis sudah mulai maju dan berkembang, mengalahkan SMA Negeri 2 Kuningan. Begitupun di matematik, Pak Nanang membawa anaknya juara Olimpiade ke-1
tentu dan teman-teman tentunya alhamdulillah di IT pun begitu, biologi pun di peringkat 1 di Olimpiade, kita bersyukur. Ini perkembangan sekolah. Kemudian waktunya juga berbeda. Kalau tadi pagi masih segar dan seterusnya, sekarang sudah siang, pembicaranya teman sendiri lagi. Kemudian ada hal yang menarik tadi mengenai learning community. Kalau tadi Bapak Dr. Uhar menyampaikan learning community, mudah-mudahan ketika saya menyampaikan tidak menjadi learning community gitu. Learning community. Yang perlu saya sampaikan sebenarnya adalah mengenai kurikulum 13. Bagaimana pemahaman yang harus kita pahami dalam kurikulum 13. Beberapa kali kita sebenarnya sudah mendapatkan penjelasan mengenai kurikulum 13, tapi ada beberapa hal yang masih kurang dipahami oleh teman-teman, baik di SMA 3 ataupun mungkin di beberapa teman-teman sekolah yang lain. Maka saya ketika memberi pemahaman mengenai kurikulum 13, saya senang dengan perumpamaan, Pak Dokter. Jadi kalau tadi dikatakan guru biasa bercerita, guru luar biasa memberikan inspirasi. Saya ingin menggabungkan antara guru biasa sehingga menjadi guru luar biasa dengan bercerita menjadi sebuah inspirasi. Nah, sebelum pada aktualisasi mata pelajaran ke dalam kepramukaan, ini sebenarnya adalah hanya bersifat suplemen dan komplement. Esensinya adalah di kurikulum 2013. Kalau saya ibaratkan sebuah cerita, bagaimana keterkaitan antara SKL, KI, KD, pembelajaran saintifik, model pembelajaran, itu yang harus dipahami. Kebanyakan dari kita, teman-teman kita, karena kekurang pahaman itu, sehingga seperti tadi, guru hanya datang, kemudian memberikan pelajaran, sudah selesai. Karena dianggap metode pembelajaran PBL itu susah dan seterusnya. Singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada sebuah keluarga petani. Karena ada perubahan cuaca, iklim dari penghujan ke kemarau, maka diputuskan oleh petani itu tidak menanam padi, tetapi menanam singkong. Nah, di situ bisa kita lihat itu adalah SKL, gitu, standar kompetensi kelulusannya. Karena dengan perubahan itu sudah ada respon sikap, respect terhadap perubahan. Nah, kemudian setelah si petani itu memutuskan untuk bercocok tanamnya merubah menjadi ketala pohon, maka disitulah yang pertama sikap, karena di SKL itu yang dikembangkan hanya 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketika dia merubah sikapnya karena respek, karena perubahan alamnya, akan lahirlah pengetahuan bagaimana cara menanam ketela pohon. Setelah memiliki pengetahuannya, maka akan timbul bagaimana mempraktekannya. Nah, ketika dipraktekkan, itulah SKL. Kemudian sekarang bagaimana KI-nya. Nah, KI itu dikembangkan itu dari SKL. Kalau tadi SKL hanya 3, KI menjadi 4. Karena sikap dibagi 2.
vertikal dan horizontal. Kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di KI si petani itu yang pertama adalah sikap spiritualnya, KI satunya, dia tidak terus menggerutu, kemudian kecewa karena perubahan iklim dan seterusnya, tetapi dia bersyukur. Nah, dengan bersyukur inilah maka timbul pemikiran bagaimana cara merubah penanamannya, yang tadinya penanaman padi ke dalam ketela pohon. Nah, kemudian nanti setelah itu berjalan, jadi yang namanya KI 1 dengan KI 2 tidak harus berjalan secara bersamaan, gitu. Tidak harus KI 1 berjalan, KI 2 harus berjalan, tidak. Tetapi bisa juga dalam suatu proses. Nah, ketika KI dilakukan, maka pengembangannya adalah di KD, gitu. Nah, di KD-nya itu lebih spesifik, bagaimana cara menanamnya, itu kepengetahuannya dan seterusnya sampai kepada keterampilannya. Nah, itu antara SKL, KI dan KD. Sekarang bagaimana ke dalam pembelajaran saintifiknya? Nah, ketika telah dilakukan penanaman singkong, diperoleh suatu hasil yang berlimpah, begitu. Nah, disitulah seorang istri si petani mulai, atau si suami mulai melihat, kemudian menanyakan bagaimana ini ketela pohon ini karena berlimpah dan seterusnya. Disitulah akan berkembang 5M itu. Nah, kemudian selanjutnya karena ada proses 5M, maka timbul metode pembelajaran. Ya, kata si suami, bagaimana kalau hasil panen ini karena berlimpah kita bagi menjadi 3. Yang pertama kita jual, yang kedua kita bersyukur, kita bagikan kepada tetangga, yang ketiga kita olah sendiri. Disitulah lahir K2 dengan sosial karena bertetangga. Kemudian si suami mengatakan, Bu, nanti kalau diolah kulit pohon, kulit ketelanya jangan dibuang, akan dijadikan pakan ternak. Itu adalah problem based learning. Si istri mengatakan, Pak, Bapak kan senang dengan keripik singkong, bagaimana kalau saya mengolah keripik singkong? Itulah PBL, project based learning. Kemudian si istri mengatakan lagi, Pak, saya ingin mencoba membuat bolu dari singkong. Itulah problem, apa namanya, discovery. Nah, jadi sebenarnya kurikulum 13 itu sudah dilaksanakan oleh kita semua dan mudah. Jadi ibu dan bapak hanya mengkaitkan saja. Jadi jangan bingung-bingung, PBL itu yang bagaimana, discovery itu yang bagaimana, problem based learning juga yang bagaimana. Itu yang perlu dipahami. Nah, mudah-mudahan sedikit tapi bisa dipahami. Kemudian selanjutnya adalah, ini mohon maaf saya tidak merubah tampilan. Ini memang yang saya dapatkan dari penataran beberapa waktu yang lalu. Judulnya adalah model penyelenggaraan aktualisasi mata pelajaran ke dalam kegiatan kepramukaan. Kalau kita lihat dari judulnya saja, itu adalah aktualisasi mata pelajaran ke dalam kepramukaan. Nah, sementara yang kita alami sekarang ini seolah-olah justru
bukan aktualisasi pelajaran yang ke pramuka gitu. Seolah-olah pramuka adalah berdiri sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini yang lebih ditekankan adalah aktualisasi mata pelajarannya. Di dalam Permen 63 tahun 2014 itu, ini mohon maaf saya tidak membawa ini. Nah, ini nomor 7, ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu. Jadi kepramukaan menjadi ekstrakurikuler yang wajib. Ekstrakurikuler itu apa? Ibu bapak kan sudah mengetahui proses pendidikan di luar pembelajaran sekolah, bisa di dalam sekolah, bisa juga di luar sekolah. Nah, ini menjadi wajib. Sehingga kalau kita lihat di sini berbeda dengan gerakan pramuka. Kepramukaan dengan gerakan pramuka. Nanti ini akan lebih jelas di pembagian implementasinya. Nah, ini jadi pengertiannya adalah pendidikan pramukaan adalah ekstrakurikuler wajib, itu sesuai dengan kurikulum Permendikbud nomor 23. Kemudian yang penekanannya di sini adalah pendidikan kepramukaannya, gitu. Nah, proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kegiatan kepramukaan adalah salah satu kegiatan sebagai aplikasi dari konsep-konsep mata pelajaran. Nah, nanti lebih jauh bagaimana konsep pelajaran masuk ke dalam kepramukaan, gitu. Jadi penekanan di sini adalah mata pelajarannya yang dimasukkan ke dalam kepramukaan. Gitu. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini saya tidak perlu menjelaskan, ya. Ini hanya penekanan saja bahwa yang namanya kepramukaan, pendidikan kepramukaan berbeda dengan gerakan kepramukaan, hanya sebagai irisan saja. Itu berbeda dengan gerakan pramuka. Nah, di sini ini yang paling menarik begitu. Saya tidak menyangka bahwa ketika selesai dari penataran di sini jadi trending topik gitu. Ya. Justru yang jadi trending topiknya adalah model pelaksanaan kepramukaan, yaitu model blok. Nah, padahal yang terpenting di sini adalah bagaimana aktualisasinya. Jadi model pelaksanaan kepramukaan dari kurikulum 13 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model blok, merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan. Lebih jauh di dalam permennya itu 36 jam. Jadi ibu bapak bisa mengkopikan permennya nanti. Yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian secara umum. Gitu. Nah, kemudian yang kedua model reguler, merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Nah, ini harus nanti ada pembedaannya. Kemudian yang ketiga model aktualisasi, merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari dalam kelas. Nah, ini yang dipelajari di dalam kelas, gitu. Yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal dan diberikan penilaian formal. Nah, yang ini mohon maaf pada akhirnya dikembalikan kepada kebijakan sekolah, begitu.
Jadi mungkin karena transisi atau penyesuaian, nah bisa saja kita membuat kesepakatan sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah, kita membuat sesuatu hal yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah selanjutnya, ya, ini yang lebih ditekankan waktu penataran adalah aktualisasinya, gitu. Karena dianggap yang blok itu sudah terbiasa dilakukan, gitu. Walaupun mungkin nanti ada perbedaannya. Nah, karakteristik aktualisasi yang biasa kita laksanakan hari Jumat itu. Nah, mungkin nanti akan seperti ini, dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali, dilaksanakan selama 120 menit, dikembangkan dari muatan pembelajaran yang terdapat dalam kompetensi dasar. Di dalam permen selanjutnya itu disebutkan bahwa setiap guru dan wali kelas adalah pembina kepramukaan. Jadi kedepannya yang memberikan materi itu adalah ibu dan bapak guru. Karena di situ disampaikan bahwa di dalam kelas, kalau ibu dan bapak guru mempunyai atau setelah ditelaah dan seterusnya ada satu KD misalnya ada kaitannya dengan kepramukaan, ibu dan bapak guru mengusulkan untuk menyampaikan. Pembagian waktunya itu silahkan nanti bisa kurikulum atau pengorganisasi kepramukaan boleh. Jadi tidak seperti sekarang pembina pramuka Pak Haji Ipang, kemudian Ibu Nani dan Ibu Dais, tidak hanya itu gitu. Yang memberikan materinya bukan hanya kakak pramuka, tetapi ibu dan bapak guru gitu. Yang kaitannya dengan pelajaran. Saya misalnya, saya mengajarkan seni rupa, yang ada kaitannya adalah kreativitas. Di dalam Satya Dasa Dharma dan seterusnya itu ada nilai-nilai, gitu kan? Nah, ada kaitannya dengan pelajaran saya. Pelajaran saya di situ ada kreativitas. Nah, saya nanti memberikan materi, gitu. Bukan hanya kakak kelasnya. Ibu dan bapak guru ekonomi misalnya, di situ ada kaitannya bagaimana dengan yang pramuka bisa memberikan. Nah, karena di situ disebutkan bahwa pembina kegiatan dilakukan oleh guru mata pelajaran selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka serta dibantu oleh pembina pramuka. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kepramukaan model reguler. Ya, yang tadi model reguler adalah model yang kalau di kita itu adalah gugus depan. Mohon maaf, pengetahuan kepramukaan saya tidak begitu mumpuni gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini diberi tulisan putih, tidak diharuskan menggunakan seragam pramuka. Jadi menurut kurikulum 13 berdasarkan Permen 63 10 menit maka menurut Permen 63 kalau di kita pelaksanaan pramuka itu hari Jumat ya dengan memakai seragam pramuka itu adalah aktualisasi gitu ya. Nah, di kurikulum 13 tidak harus menggunakan seragam pramuka. Karena apa? Karena itu aktualisasi pelajaran ke dalam kepramukaan. Bisa saja kelas 10 itu terbagi menjadi 9 kelas, gitu kan? Nah, dimasukkan ke dalam kelas-kelas. Ibu guru biologi akan memberikan materi biologi yang berkaitan dengan kepramukaan di ruang. Misalnya tadi terbagi menjadi 9 sangga misalnya. Nah, di sangga 1 Bapak mengajar ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kepramukaannya di sangga 2 dan seterusnya. Maka di sini
tidak diharuskan menggunakan seragam pramuka. Berbeda dengan reguler. Yang reguler itu wajib menggunakan seragam pramuka, begitu. Sehingga pada waktu itu ini menjadi ajang diskusi, Pak Haji. Ya, karena apa? Karena tidak hanya SMA 3, hampir seluruh SMA juga seperti kita. Hari Jumat, hari Sabtu pakai seragam pramuka. Kemudian kegiatannya seperti itu. Hanya ada 2 sekolah kalau tidak salah. Itu dari Irian Jaya. Gitu. Dari Irian Jaya sudah melaksanakan kepramukaan seperti ini. Saya juga sampai kaget. Kok justru yang di Jawa Barat, di Bandung sendiri tidak seperti itu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana yang blok tadi? Nah, karena itu tidak ada pengkhususan, misalnya keanggotaannya pun itu tidak dibaiat pramuka ya seperti itu, maka penyelenggaraannya itu diserahkan kepada sekolah. Bagaimana mekanismenya? Apakah dipegang oleh Wakasa Kesiswaan? Dari Wakasa Kesiswaannya apakah ke OSIS? Dari OSISnya apakah Persekbid? Atau dari OSISnya atau kebijakannya dari kurikulum, sehingga lahirnya nanti ke ekstrakurikuler itu. Jadi nanti kalau di Pramuka Sangga, kalau di sini misalnya eskulnya bahasa Inggris, seni rupa, seni musik dan seterusnya. Sehingga acara di situ adalah gabungan dari kegiatan eskul. Olahraga pagi, siapa yang harus bertanggung jawab? Adalah eskul olahraga. Gitu. Ada acara baris berbaris, siapa yang memberikan materi dan pelatihnya? Itu adalah eskul Paskibra dengan pramuka. Kalau malam hari, di sini waktu itu berkembang tidak ada api unggun dan seterusnya. Nah, ada acara hiburan, siapa? Itu eskul seni. Kemudian ada acara lingkungan hidup, bagaimana misalnya kebersihannya, kemudian dan seterusnya lah. Itu bisa mata pelajaran lingkungan hidup, biologi dan seterusnya. Sehingga tidak hanya satu yang berperan, gitu. Seluruhnya berperan. Gitu. Nah, akhirnya apa? Yang perkemahan itu tidak hanya siswa saja, tetapi pembinanya turut. Karena pembina, kalau ini yang dikembangkan per eskul. Karena pembina eskul itu kan harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi oleh kesiswaan, OSIS, itu nanti Persekbid yang bertanggung jawab nanti adalah OSIS gitu. Nah, itu yang berkembang. Tetapi pada akhirnya Pak Haji itu diserahkan kepada sekolah. Karena tidak bisa serta-merta dirubah seperti itu. Karena saya baca juga beberapa hari yang lalu, pemahaman dari Bapak Kepala Dinas juga masih sama seperti yang dulu Pak Haji. Saya baca di koran itu ada pertemuan di rumah makan dengan kuartir, itu masih seperti itu. Nah, bila pemahaman ini belum menyeluruh, sudah jelas nanti tidak akan sinkron begitu. Nah, mungkin sementara itu dari saya, karena waktu juga barangkali ini hanya informasi saja. Barangkali ada dari rekan-rekan yang menambahkan atau bagaimana, silahkan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ju. Maaf ini waktunya dibatasi. Dan sesi selanjutnya dipersilakan kepada Bu Tanti. Pak Nanang tadi tidak ya? Bu Tanti saja katanya, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari tim BK untuk memaparkan sedikit materi kebekaan SMA Negeri 3 Kuningan ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu, Bapak, serta Bapak Kepala untuk berdiri di sini. Saya tidak niat untuk menggurui, Pak. Ya, ini hanya sedikit berbagi sesama rekan kami. Ibu, Bapak, saya mengerjakan keadministrasian BK ini. Ya, saya memiliki latar belakangnya, yaitu dalam perspektif pendidikan nasional, BK merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sistem pendidikan di sekolah. Yaitu keberhasilan pelaksanaan BK dapat dilihat dengan adanya kegiatan kerjasama antar komponen sekolah agar semua program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, kami memiliki landasan hukum BK dalam pelaksanaan kebekaan ini, yaitu berdasarkan SKB Mendiknas dan Kepala BAKN nomor 0433 P1993 dan nomor 25 tahun 1993 pasal 5 ayat 1 mengatakan jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh seorang guru pembimbing adalah 150 orang. Yang kedua, berdasarkan Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 mengatakan beban kerja seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah 150 peserta didik ekuivalen 24 jam pembelajaran. Ini ada tujuan umum ya, nggak usah dibahas. Tujuan khusus juga nggak, saya rasa nggak usah. Dan ada visi dan misi dari BK. Visi bimbingan dan konseling SMA Negeri 3 Kuningan yaitu terwujudnya catur sukses. Catur sukses di situ yaitu sukses dalam kepribadian, sukses belajar, sukses karir, dan sukses sosial. Misi bimbingan konseling SMA Negeri 3 Kuningan: 1. Mewujudkan komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu ada selanjutnya, langsung saja ke strategi karena terlalu banyak untuk dibahas. Strateginya yang nomor 1 itu membimbing siswa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, ya seperti yang sudah terbiasa dijalankan oleh sekolah, adanya ketadarusan, keputrian, dan istighosah itu. Ya, ini ada target dari BK sendiri ya Pak. Semua siswa mendapatkan layanan BSK sesuai dengan prinsip bimbingan untuk semuanya dengan istilah guidance for all. Yang kedua, adanya peningkatan layanan BK di SMA Negeri 3 Kuningan dengan ketercapaian
80% dari kegiatan seluruh layanan BK. Yang ketiga, meningkatnya lulusan SMA Negeri 3 Kuningan yang diterima di PTN melalui jalur SMPTN dengan ketercapaian 20%, jalur SBMPTN dan UM dengan ketercapaian 50% dari jumlah siswa kelas 12. Itu hanya sebagai target indikator dari kami ya, mungkin pelaksanaannya sangat jauh ya, belum tercapai. Yang ketiga itu di bawahnya ada moto BK, intellectual is power but character is more. Di sini intelektual itu merupakan unsur yang ada di dalam tubuh kita ya, tetapi karakter itu harus lebih kuat daripada intelektual tersebut. Kenapa? Kalimat ini dijadikan moto oleh BK karena adanya kecerdasan tanpa diimbangi dengan karakter itu mungkin akan ada ketimpangan atau sia-sia. Karena kalau hanya kecerdasan yang muncul tanpa ada emosi atau tanpa ada SQ ya, spiritual, itu mungkin bisa membentuk manusia yang pinter tapi kebelinger, atau mungkin bisa terbentuknya suatu koruptor. Karena kami jadikan kalimat ini dijadikan moto ya, intelektual sebagai kekuatan tetapi karakter itu lebih penting. Karena di dalam karakter itu di dalamnya terkandung EQ dan SQ ya. Kata sebagai hasil peneliti saya sudah membaca orang yang sukses yaitu didukung 80% oleh EQ, hanya 20% dari IQ. Oleh karena itu di sini intelektual hanya sebagai kekuatan tetapi karakter harus lebih dari itu. Makanya kalimat ini jadikan moto oleh BK dari kami. Sasaran yaitu siswa kelas 10 jumlahnya 337 orang, siswa kelas 11 jumlah 341 orang, siswa kelas 12 jumlahnya 294 orang, jumlah semuanya 972 orang. Nah, ini ada organigram layanan BK SMA Negeri 3 Kuningan. Di sini di tengah ada Bapak Kepala Sekolah beserta Wakasek. Di pinggirnya ada komite dan instansi lain. Ke bawah ada koordinator, langsung siswa, dan ada wali kelas, ada tata usaha. Di situ ada yang Bapak Kepala dan komite dan instansi lain itu merupakan mungkin koordinasi ya. Dan juga ada garis bawah dari Bapak Kepala sampai ke koordinator itu sebagai komando ya. Dan ada garis putus-putus itu merupakan garis layanan. Garis putus-putus itu dari koordinator BK kepada siswa, dari guru mata pelajaran kepada siswa, dari wali kelas juga kepada siswa. Itu semuanya ada hubungan layanan karena ini semuanya berfokus pada anak-anak kita semua. Selanjutnya ada di kebekaan ini ada pembagian kelas binaan, yaitu saya sendiri megang kelas 10 ya. Saya megang kelas 10 MIPA 1, 2, 3, 4 dan 5. Ibu Dr. Anda Teti kelas 10 IPS ditambah dengan mungkin kelas 11 nih. Dan kelas 11 oleh Ibu Dais. Kelas ada dengan Bu Tanti. Kelas 12 Bapak Sumarno juga beserta ada Neng Tanti. Karena ada pembagian pemerataan ini Pak, jumlah siswanya. Nah, ini ada perhitungan ekuivalen kegiatan layanan BK dan konseling ya, berdasarkan Permendikbud RI nomor 111 tahun 14 ya. Ini ada kegiatan, ada durasi, ada jumlah pertemuan, dan ada ekuivalen. Ini salah satu contoh aja. Di sini kegiatan konseling individual itu durasinya 40 menit, jumlahnya 1 kali pertemuan,
ekuivalennya setara dengan 2 jam pelajaran. Itu ada berdasarkan undang-undangnya, Pak. Ya. Dilanjut. Nah, ini pengertian BK dilanjut. Nah, ini ada pola 17 plus ya. Kami menjalankan tugas kebekaan ini yaitu berdasarkan dari pola 17 plus yang di dalamnya yaitu terkandung ada 4 bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Dan yang warna biru menunjukkan itu pelayanan, yaitu layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, layanan informasi, layanan penempatan penyaluran, layanan bimbingan kelompok, layanan mediasi, dan konsultasi. Yang di bawahnya ada warna kuning, yaitu layanan pendukung, yaitu instrumen BK, himpunan data, alih tangan kasus, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan tampilan kepustakaan. Nah, ini untuk selanjutnya ada kegiatan pendukung ya. Ada mekanisme penanganan siswa bermasalah. Ya, lanjut. Nah, di sini ada penanganan siswa bermasalah ya. Masalah siswa itu ada 3 kategori, Pak. Ada masalah ringan, masalah sedang, mungkin masalah berat. Masalah ini ya itu dibagi lagi di bawah permasalahan ada guru BK atau konselor, ada wali kelas, ada kesiswaan. Nah, ini untuk menunjukkan pembagian penanganan siswa yang bermasalah. Untuk konselor atau guru BK yaitu bantuannya seperti membimbing siswa, 2 konseling individu, 3 konseling kelompok, 4 bimbingan kelompok, 5 bimbingan klasikal, 6 konsultasi orang tua, 7 home visit, terus komprehensi kasus dan alih tangan kasus. Nah, ini yang kedua ada wali kelas. Mungkin wali kelas di sini punya peran yaitu mencatat jumlah poin siswa. Ya. Yang keduanya wali kelas juga ikut membimbing siswa dan berpartisipasi dengan ikut home visit dan kompresi kasus. Makanya kami kalau mengadakan kompresi kasus tidak bisa lepas dari wali kelas dan juga mungkin dari kesiswaan. Nah, di sini tugas kesiswaan dan dewan ketertiban yaitu dia melihat masalah yang sudah ada kumulatif poin siswa. Yang kedua, sebagai kesiswaan harus biasanya membuat surat pernyataan perjanjian. Yang ketiga itu konferensi kasus. Maaf kalau ini kami di BK sering membuat pernyataan ya, karena mungkin ini seharusnya tidak dilaksanakan oleh kami dari kebekaan, Pak. Itu seharusnya dari tim kesiswaan. Tapi ini mungkin karena udah kebiasaan, kebanyakan kalau ada kasus-kasus itu selalu lempar BK aja. Padahal BK itu hanya membantu hanya sebagian saja, ikut mengarahkan, tapi bagaimanapun kita harus ada kerjasama dengan seluruh komponen di sekolah ini. Nah, ini selanjutnya persentase kunjungan siswa. Tadi ya ada persentase kunjungan siswa dilewat. Ini untuk mempersingkat ini ya waktu. Yang selanjutnya ada data perkembangan output lulusan SMA Negeri 3 Kuningan melalui jalur SNPTN per 5 tahun ya, ini tahun terakhir. Nah, itu yang tahun 2010-11 ya, itu tidak ada garis yang warna biru karena datanya mungkin hilang, Pak, tidak ini. Cuma yang ikut yang berhasil tahun 2010-11 yang masuk perguruan tinggi itu ada 11 orang. Yang tahun 2011-12 ada 9 orang. Tahun 2012-13 ada 19 orang.
dari jumlah peserta yang daftar 182 orang, itu tidak seluruh siswa kelas 12 ikut daftar perguruan tinggi, Pak, karena ada yang untuk bekerja. Jadi sekian persen itu dari pendaftar. Kalau dari keseluruhan itu hampir 200 lebih, hampir ke 300. Jadi tahun 2012-13 hanya mencapai 10,43% lulusan perguruan tinggi. Yang tahun 2014 itu ada 11 orang dari jumlah siswa pendaftar 2011, tidak semuanya, keberhasilan hanya 5,21%. Tahun yang masih hangat kemarin 2014-15 hanya berhasil 10 orang dari jumlah yang daftar 201 orang. Kalau dipresentasikan hanya 4,97%. Ya, kami dari tim BK udah berusaha maksimal ya untuk membantu para siswa untuk mengarahkan ke perguruan tinggi. Ya, tetapi ini hasilnya mungkin baru sampai di sini ya. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya ada indikator keberhasilan untuk menembus jalur SNPTN. Ini hanya indikator dari kami keBPN. Ya mungkin satu, nilai ujian nasional ya, harus bagus. Yang kedua, nilai semester 1 sampai 5 dengan ketentuan tidak naik turun terlalu fluktuatif secara signifikan. Yang ketiga, nilai mata pelajaran yang memenuhi standar minimal atau ambang batas bawah program studi PTN. Yang keempat, nilai mata pelajaran khas program studi eksprodi fisika. Nilai yang diamati adalah tren perkembangan nilai fisika dan beberapa nilai mapel yang berkaitan, misalnya mata pelajaran matematik, bahasa Inggris dan sebagainya. Terus prestasi sekolah juga ikut menitik beratkan pada hasil lomba-lomba yang diselenggarakan di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya ya, kami ingin ada MOU dengan perguruan tinggi negeri ya, kerjasama ya, yang mungkin sudah dijalankan, ada kerjasama lobby, tapi saya belum tahu laporannya ini sudah sejauh mana untuk lobby-lobby dengan perguruan tinggi, karena belum menerima laporannya gitu. Yang selanjutnya kami mengharapkan ada pembentukan tim sukses SNPTN, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah, bagian kurikulum, SDM, Humas, guru bimbingan konseling, dan guru mata pelajaran. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau mungkin Ibu Bapak mengharapkan ya untuk kesuksesan anak-anak kita. Kami dari BK sudah ikut bekerja semaksimal mungkin sekemampuan kami. Makanya tadi ada data-data yang kami inginkan ya. Jadi tidak bisa hanya dari sepihak, kami mengharapkan ini ada kerjasama dari seluruh komponen di sekolah kita ini. Kami ingin mencari tahu bagaimana gitu arah kedepannya supaya anak-anak kita ini lebih sukses untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Ya karena hasilnya ya mungkin masih jauh. Terima kasih ya, mungkin pemaparan dari BK cukup sampai di sini. Kami mohon maaf yang seberat-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Qadrina maulana Muhammad wa sallim ala mursalina sabila rasul ajma'in hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'man yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa bi sultanik
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik ma qala min hadhihi min suratul Fatihah. Hadiatan wa syafa'atan wa ta'ala bi abi wa syafa'atan. Bismillahirrahmanirrahim bikal fakir wa Ghafirlahu wa thabiti man amata qabla ma huwa Ghafirlahu warhamhu wa afi'ahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mencicipi atau untuk makan siang yang sudah disediakan oleh panitia. Mangga Bapak. Satu hal juga, misalnya anak-anak memasang spanduk di Baleran Cake di sini. Tiba-tiba anak ini jatuh Bapak dan Ibu, patah kakinya di lingkungan sekolah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama,